Sahira lagi mematut diri di depan meja rias. Hari ini hari pertama Sahira masuk kerja, setelah beberapa hari mengambil cuti. Penampilan Sahira saat ini sangat berbeda dengan penampilannya yang dulu. Sahira memakai celana panjang bahan warna hitam, blus putih garis-garis, dilapis dengan blazer senada dengan celana bahannya. Rambut dikuncir kuda, wajah dipoles tipis dengan make up, bibir merah mudanya dioles dengan lip balm. Sungguh Sahira terlihat sangat cantik, yang awalnya memang sudah cantik, kini semakin cantik, saja dengan pakaian baru dan penampilan barunya. Apalagi kemarin saat berbelanja ke butuh Sahira, Galang menyuruh sang istri untuk melakukan perawatan wajah dan tubuhnya. Sahira juga memotong rambut panjangnya hingga sebahu. Sungguh penampilan Sahira itu membuat Bi Asnah berdecak kagum dan melihat Sahira tanpa kedip. "Bibi kenapa bengong?" heran Sahira. "Non Sahira cantik banget," puji Bi Asnah. "Bibi bisa aja," kekeh Sahira malu. "Bibi ngak bohong non, kemarin non udah cantik, tapi sekarang makin cantik non, menyesal itu laki-laki yang udah membuang non," ujar Bi Asnah berapi-api. Sedikit banyak Sahira menceritakan masalahnya kepada keluarga barunya itu. Walau mereka di sana hanya pekerja di rumah sang suami, tapi Sahira sudah menganggap mereka semua saudara bagi Sahira, karena kebaikan dan perhatian dari para pekerja Galang itu. "Istri saya memang cantik Bi, bukan hanya wajahnya yang cantik tapi hatinya pun juga cantik," sahut Galang yang baru tiba di meja makan itu, dan langsung mengusap sayang bahu sang istri. Galang memang sangat suka memeluk, membelai puncak kepala sang istri, entahlah, hanya kepada Sahira lah Galang berlaku seperti itu, padahal di luar sana banyak teman-teman wanita yang suka mendekati Galang, namun Galang sangat risih dan jijik dengan wanita seperti itu. Dia pikir selama ini dia mempunyai penyakit, ternyata pikirannya itu salah besar, mungkin saja Galang sudah mulai mencintai istrinya itu. Sahira yang baru mendapat perlakuan seperti itu dari sang suami, tentu saja sangat senang, karena dia memang sangat haus kasih sayang dari dulu, kini dia dapat dari orang lain yang berstatus suami sahnya, jadi Sahira sangat senang. Galang memang baru melakukan seputar peluk dan cium, belum melakukan yang lebih kepada sang istri. Dia hanya ingin membuat sang istri nyaman dulu kepadanya dan menyerahkan dirinya sendiri tanpa Galang minta. "Jangan terlalu memujiku, nanti aku bisa besar kepala loh," kekeh Sahira dengan pipi yang merona. Galang terkekeh melihat tingkah malu-malu istrinya itu. "Ya sudah ayo, makan, nanti kamu telat," ajak Galang membuka kursi untuk Sahira. Dengan senang hati Sahira menerima perlakuan Galang tersebut. "Mas mau makan pakai apa?" tanya Sahira, melihat Galang yang sibuk membalas pesan masuk dari seseorang. "Mau pakai roti bakar saja, sayang," pinta Galang, yang masih sibuk membalas pesan. Dengan cekatan Sahira melayani suaminya itu, Sahira tidak ada canggung sama sekali. Memang dia sudah biasa melayani semua orang di rumah orang tuanya dulu, dan sayangnya apa yang dia lakukan tidak berarti apa-apa bagi mereka. "Terima kasih, sayang," ucap Galang menerima sepiring roti buatan sang istri. "Sama-sama, Mas," sahut Sahira yang mulai menyuapkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Mereka makan dalam keadaan diam, sesekali mata Galang melihat ke arah sang istri. Dia tersenyum tipis melihat istrinya itu makan dengan sangat lahap, tanpa canggung sedikit pun. "Mau tambah, sayang?" tanya Galang, melihat nasi goreng di piring sang istri yang hampir tandas. "Ngak Mas, udah cukup," tolak Sahira. Galang mengangguk tanda mengerti. "Bi, aku berangkat ya," ujar Sahira sopan kepada sang bibi yang mengantar mereka ke depan. "Iya non, hati-hati, mulai sekarang non jangan mau ditindas lagi ya, jangan takut, di sini ada kami dan ada suami non yang paling terdepan membela non," ujar bibi. "Makasih Bi,
Aku sayang Bibi. Sahut Sahira terharu, matanya berkaca-kaca, aku akan menjadi orang yang tega mulai saat ini, jadi orang baik itu ternyata hanya dimanfaatin orang licik. Ucap Sahira. Itu baru nona muda kami. Seru Mang Asep, memberi dia jempol kepada Sahira. Ya sudah, kami berangkat ya Bi, Mang, jaga rumah baik-baik. Lerai Galang Klau terus begini bisa-bisa Sahira ngak akan jadi berangkat kerja. Kenapa ngak naik mobil aja den, kasihan non Sahira sudah dandan cantik malah diajak naik motor. Ucap Mang Udin. Belum saatnya orang-orang tahu siapa saya Mang. Ujar Galang. Semua pekerja di sana mengerti dengan ucapan Galang tersebut, dan memilih mengangguk tanda mengerti. Pegangan sayang. Ucap Galang menarik tangan sang istri untuk memeluk pinggangnya. Sahira langsung melakukan perintah sang suami. Dengan perlahan motor yang dikendarai oleh Galang itu menghilang di balik pagar rumah mewah itu. Setelah menempuh jarak setengah jam perjalanan menuju perusahaan tempat Sahira bekerja, akhirnya sampai juga mereka di parkiran perusahaan itu. Sahira turun dari atas motor dengan hati-hati, tangan kiri Galang sigap membantu sang istri dan tangan kanannya memegang stang motor agar tidak jatuh. Makasih, Mas. Ucap Sahira tersenyum manis menatap sang suami. Sama-sama, sayang, nanti jangan lupa makan siang ya, pakai saja uang yang Mas berikan kemarin, jangan ditahan pengen makan apa beli aja jangan sungkan. Ucap Galang sambil tangannya mengusap sayang pipi Sahira. Baik, Mas. Mas juga jangan lupa makan siang. Ujar Sahira. Memem, angguk Galang tanda mengiyakan. Sudah, masuk sana, nanti pulangnya tunggu Mas ya. Ujar Galang. Sahira mengangguk tanda mengerti, dan tak lupa mencium tangan Galang dengan takzim, Galang pun membalas mencium dahi Sahira. Sahira melangkah dengan pasti memasuki perusahaan tempat dia bekerja, Galang masih saja memperhatikan sang istri dari jauh. Jaga dia dengan baik, jangan sampai terjadi apa-apa kepadanya. Tegas Galang dengan suara dinginnya. Sahira. Panggil seseorang melihat Sahira masuk dengan tampilan berbeda. Sahira. Panggil seseorang mendekat ke arah Sahira, dan menatap Sahira dari atas sampai bawah. Iya. Sahut Sahira santai. Ya apapun Hira, kamu cantik banget, cuti beberapa hari saja kamu langsung berbeda. Pekik Arum sahabat Sahira. Beda dari mana sih? Kekeh Sahira. Semuanya Hira, semuanya. Penampilan kamu, pakaian kamu makin modis, gini dong, gaji tuh digunakan buat keperluan sendiri, bukan dipergunakan menghidupi keluargamu yang tak tahu diri itu. Sewot Arum. Iya, mulai hari ini aku ngak akan memberikan uangku untuk mereka, aku sudah sadar sekarang. Kekeh Sahira. Akhirnya kamu sadar juga dari kete asteris L asteris lan kamu itu. Kekeh Arum. Sahira hanya geleng-geleng kepala mendengar ocehan temannya itu, memang dari dulu Arum sangat kesal kepada Sahira yang selalu mengutamakan keluarganya, berharap keluarganya itu bisa melihat kepadanya, namun apa yang terjadi, bukan perhatian yang dia dapat, justru Sahira dijadikan mesin ATM dan babu gratisan di rumah orang tuanya. Wuh, siapa nih, makin kinclong aja setelah libur beberapa hari. Kekeh Wawan. Ngak usah merayu lu. Omel Arum. Apa sih Rum, gue ngak merayu, gue ngomong jujur kok, lu emang ngak nyadar kalau Arumi makin cantik dan lihat sekarang gayanya, cekak-cekak, bikin mata-mata para buaya ngak bisa berpaling dari Sahira ini mah. Kekeh Wawan. Jangan mau tergoda sama buaya darat dan kadal buntung ya deh ya. Ucap Arum. Sahira terkekeh mendengar celotehan kedua sahabatnya itu. Ngak kok, kalian tenang aja, gue udah punya pawang kok, jadi kalian ngak usah khawatir, sahut Sahira. Siapa? Laki-laki Mokondo itu.
Sewot Arum yang memang tidak suka Sahira berpacaran dengan Bima karena Arum sangat tahu, laki-laki itu hanya ada maunya saja sama sahabatnya itu, yang hanya memanfaatkan kepintaran dan kebaikan sahabatnya untuk urusan pribadinya. Ah, ngak-laiklah, kalau cowok itu yang jadi pawang lu, apa-apaan yang ada lu cuma dimanfaatin sama dia. Wawan pun ikut bersuara. Iya, cinta boleh, bodoh jangan, masa mau aja dimanfaatin, terus diselingkuhi, ih, amit-amit deh. Sebel Arum. Sahira tersenyum menatap kedua temannya itu. Kalian tenang saja, bukan dia kok orangnya, dan gue udah ngak ada hubungan lagi sama dia, jadi kalian ngak usah khawatir lagi. Keke Sahira menenangkan kedua sahabatnya itu. Wah, serius. Pekik Arum dan Wawan bersamaan. Suut, berisik ih. Omel Sahira menatap ke sekeliling ruangnya, beruntung belum ada yang tekan kerjanya yang datang. Sorry, lagian lu bikin kaget kita aja, kalau bukan si Mokondo itu, siapa laki-laki yang bikin lu bisa berpaling dari dia? Tanya Arum penasaran. Dia laki-laki baik, dia bisa memberikan apa yang ngak pernah gue dapat dari keluarga gue, kasih sayang perhatian dan banyak lagi, dia sepertinya tahu apa yang gue inginkan, walau pernikahan kami ini terjadi karena paksaan bapak gue menerimanya dengan ikhlas. Sahut Sahira membayangkan sang suami dadakannya itu. Tunggu, maksudnya apa ya? Lu dipaksa nikah sama bokap lu? Penasaran Wawan. Iya, angguk Sahira. Kok bisa? Tanya kedua sahabatnya itu. Jadi pas waktu itu, gue mergokin si Mokondo sama Alina lagi mesra-mesraan di rumah, gue marah dong sama mereka, tapi orang tua gue malah mendukung mereka. Sahira menceritakan sedetail mungkin apa yang terjadi di antara keluarganya dan sang suami, sampai dia diusir dari rumah oleh orang tuanya. Astaga, dasar orang tua zolim, laki-laki dan adik ngak tahu diri, ngak apa-apa lu keluar dari rumah itu, daripada setiap hari makan hati dan dijadiin babu gratisan. Maki Arum. Semoga suami lu bisa menjadi sosok yang selalu melindungi lu, ngak perlu kaya, atau tampa, biar dikata dia laki-laki begajulan kata orang tua lu, toh dia bisa memberikan apa yang ngak pernah diberikan oleh orang tua lu, bahkan lu kayaknya sangat disayang, dilihat dari penampilan lu sekarang. Ujar Wawan. Iya, dia sangat baik, dan orang-orang di sekitar suami gue juga sangat menyayangi gue bisa mendapat apa yang ngak gue dapat dari keluarga gue dari mereka. Ucap Sahira tersenyum senang. Syukurlah, gue harap lu ngak ada lagi penderitaan yang lu rasakan seperti di keluarga lu, mudah-mudahan pernikahan ini awal yang baik untuk hidup lu. Doa Arum memeluk senang sahabatnya itu. Amin, semoga aja. Sahut Sahira membalas pelukan Arum. Makasih ya, selama ini kalian selalu baik dan mau berteman dengan gue. Ucap Sahira lagi berkaca-kaca, hanya Wawan dan Arumlah sahabat yang ngak pernah meninggalkan Sahira dari dulu. Mereka bersahabat sudah sejak dari bangku SMA dan kuliah, masuk kerja pun Sahira dapat dari Wawan waktu itu, karena Wawan mempunyai saudara yang bekerja di perusahaan itu, walau Sahira tetap mengikuti seleksi untuk masuk perusahaan itu, karena kepintaran Sahira langsung diterima di perusahaan Bonafit itu. Gue boleh ikutan peluk ngak? Ucap Wawan pura-pura memelas. Ngak boleh. Pekik kedua wanita itu. Dasar ngak adil, giliran derita bagi-bagi sama gue, tapi giliran peluk-pelukan gue ngak diajak. Sewot Wawan. Sahira dan Arum terbahak mendengar keluhan Wawan itu. Udah kerja, nanti kita diomelin loh. Lerai Sahira. Siap cantik. Ujar kedua sahabatnya itu. Nanti kita istirahat makan siang bareng, gantian gue yang traktir kalian, biasanya kalian yang selalu traktir gue. Ujar Sahira lagi. Serius nih. Girang Wawan.
Angguk Shahira. Ah, baiklah gue nggak akan menolak, hitung-hitung traktiran pengantin baru. Keke Wawan yang berjalan dengan riang ke arah kubelnya. Wan, siapa tuh cewek, anak baru ya, cantik banget. Puji teman satu divisi mereka. Kalian tambah personil ya, Shahira belum masuk juga, tumben tuh anak libur lama, biasanya nggak pernah libur, yang ada selalu ambil lembur mulu. Ujar teman yang satunya. Cak, itu Shahira bukan anak baru. Decak Wawan, memang sahabatnya itu sangat berubah sangat cantik sekarang. Apa? Pekik mereka semua.